Shalom semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi pendengar Obras Setia di 107,9 FM. Hari-hari ini dunia terdiam dalam duka dan doa. Sebab tanggal 21 April 2025 bulan lalu, dunia kehilangan seorang gembala, pemimpin umat Katolik yang penuh kasih dan kerendahan hati, Paus Fransiskus. Dunia tersentak dan kaget oleh karena kabar duka. Ya, Paus Fransiskus, sang gembala yang berhati sederhana, telah pulang ke rumah Bapa di surga. Dialah Paus yang menolak kemewahan, memilih hidup sederhana, dan membuka pintu gereja dari orang-orang yang terpinggirkan. Suara lembutnya pernah mengguncangkan dunia, jadi menembus sekat-sekat tembok-tembok agama, ya, dari perbedaan bahasa ataupun bangsa. Di saat dunia mengejar kejayaan, Paus Fransiskus memilih menjadi pelayan. Di saat dunia begitu keras, beliau memilih untuk mengasihi. Dan di saat dunia gemerlapan, beliau tetap membumi dengan kerendahan hatinya. Nah, hari ini dan beberapa hari sebelumnya, lonceng Basilika berdentang panjang mengantar kepergian seorang gembala yang telah mempersembahkan hidupnya untuk mengasihi, memberikan pengharapan dan damai Kristus. Dan kini dunia bertanya, apakah ini akhir dari sebuah zaman? Apakah ramalan akan segera digenapi? Nah, dalam duka ini kita tidak menyerah pada ketakutan. Kita berdiri atas janji. Dan ingat, kasih Kristus tidak akan pernah berakhir sekalipun dunia berakhir. Baik, apakah dengan meninggalnya Paus Fransiskus itu berarti akhir dari kepemimpinan gereja Katolik? Apakah ini tanda akhir zaman seperti yang dikatakan oleh ramalan kuno Santo Malaiki? Ya, mari kita coba ungkapkan fakta demi fakta. Gini ya. Ya sahabat, ada sebuah ramalan Santo Malaiki, ya. Siapa itu Santo ini atau Santo Malaiki ini? Dia adalah seorang uskup dari Santo Katolik dari Irlandia yang hidup pada abad ke-12. Nama aslinya Maelok, gitu ya. Lahir di tahun 1094 di Armagh, Irlandia, dan kemudian dia meninggal di tahun 1148. Apa yang membuat ia terkenal? Ya, intinya begini. Santo ini membawa reformasi besar dalam gereja di Irlandia, terutama dalam bidang liturgi dan organisasi. Hidupnya penuh kesalehan, dia suka berdoa, dan juga pelayanan kepada orang-orang miskin. Dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Clement ketiga pada tahun 1190. Nah, yang membuat Santo Malaiki menjadi terkenal sampai hari ini adalah nama ini dikaitkan dengan sebuah ramalan tentang para paus masa depan yang dikenal sebagai ramalan Santo Malaiki. Ini menurut tradisi, Malaiki ini dikatakan telah menerima penglihatan tentang 112 paus dari zamannya sampai pada akhir dunia. Jadi setiap paus itu diramalkan dengan sebuah frasa pendek. Ya, jadi menggambarkan karakter setiap paus atau masa kepemimpinannya. Ramalan ini baru diketemukan jadi berabad-abad kemudian sekitar tahun 1505. Apakah benar Santo Malaiki yang menulis ramalan ini? Nah, banyak sastrawan, sejarawan meragukan keaslian ramalan itu. Diduga ramalan itu muncul belakangan, kemungkinan besar untuk sebuah tujuan politik. Tetapi banyak orang percaya bahwa nubuatan tersebut memiliki keakuratan yang mengesankan. Nah, baik ya, jadi kita bahas tentang ada sebuah ramalan
dikenal sekali, apalagi berhubungan dengan paus. Santo Maleki ini adalah uskup agung di Armagh dari Irlandia di abad ke-12. Sudah saya sebutkan, jadi dia terima visi masa depan gereja Katolik dari Tuhan. Dan dia melihat dalam visionnya itu, penglihatan, ada 112 paus yang akan memimpin dunia hingga akhir zaman. Nah, kemudian ini dipublikasikan di tahun 1595 dalam buku Lignum Vitae karya Arnold de Wion. Jadi hampir 450 tahun setelah kematian Santo Maleki. Namun banyak orang juga meragukan keasliannya. Ini dipertanyakan banyak ahli karena muncul itu di saat gereja sedang mengalami konflik dan reformasi besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Paus Fransiskus adalah paus terakhir? Mari kita coba bahas bersama ya. Sebab kalau banyak orang Kristen itu kalau sudah dengar kata nubuatan, ramalan, kata-kata akhir zaman, zaman terakhir, wah sudah mulai tertarik gitu ya. Jadi menurut penafsiran beberapa orang, Paus Fransiskus ini adalah paus yang ke-112. Ya, waduh, ini yang dikatakan 112 berarti yang terakhir dong. Nah, jadi sejarah menunjukkan bahwa ramalan tadi ini memang tidak menyebutkan nama atau ciri-ciri fisik paus yang terakhir. Namun ada banyak ahli seperti Jimmy Akin dari Katolik menilai prediksi ini tampaknya ya penyesuaian gitu. Bisa dilihat kejadian demi kejadian sehingga orang bisa melihat ramalan ini benar atau tidak. Ya, gitu ya. Jadi apa kata Bible tentang akhir zaman? Apakah saudara takut dengan ramalan Santo Maleki? Ya, Maleki gitu ya. Apakah saudara percaya dengan ramalan yang muncul di bumi ini? Ingat, ketika Yesus ada di bumi, dia berkata dalam Markus pasal 13 ayat 32, ya, mengenai hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat yang ada di surga, bahkan putra juga tidak kecuali Bapa. Nah, berarti tidak ada seorang pun yang tahu tentang akhir zaman, tepatnya akhir zaman, dan apapun yang muncul dengan sebutan kejadian akhir zaman. Ya, sahabat Obras, saya pernah membaca sebuah kutipan, ya, sebuah kutipan yang deskripsinya tentang paus, ya. Jadi isinya begini: dalam penganiayaan akhir dari gereja Roma akan berkuasa Petrus orang Roma, atau biasa disebut dengan Petrus Romanus, yang akan menggembalakan umatnya di tengah-tengah penderitaan. Sesudah itu, kota tujuh akan dihancurkan dan hakim yang mengerikan akan mengadili rakyatnya. Ya, jadi ada sebuah ramalan tentang seorang yang bernama Petrus Romanus, ya. Jadi Petrus orang Roma. Ya, jadi dia yang akan memimpin, dan pada saat itu juga ada di tengah-tengah penderitaan. Gereja berada di tengah penderitaan. Ya. Jadi ingat juga kita pernah bahas tentang The Last Trump. Ramalan bahwa Presiden Amerika sekarang Donald Trump adalah The Last Trump akhir zaman. Apakah itu sebuah ramalan yang menunjukkan kepada sosok figur seseorang? Nah, baik, kita akan coba bahas ini tentang apa kata Bible tentang akhir zaman. Ya, tadi saya sebelumnya sudah menyebutkan di satu ayat Markus 13 ayat 32. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak. Artinya, tidak seorang pun yang tahu kapan akhir zaman tiba, termasuk ramalan demi ramalan manusia.
dari gereja Katolik sendiri tidak pernah secara resmi, saya ulangi lagi garis bawahi, gereja Katolik sendiri pun tidak pernah secara resmi mengakui ramalan-ramalan, baik itu ramalan Santo Maleki, sebagai bagian dari ajaran iman mereka. Karena iman Kristen itu mengajak kita bukan untuk menghitung hari sampai hari akhir, tapi siap setiap hari dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita coba merenungkan, ya, apakah itu artinya Paus Fransiskus ya adalah paus yang terakhir karena dia adalah the last paus, Pope 112 yang terakhir? Kita tidak tahu pasti. Yang lebih penting adalah apakah kita sudah siap bertemu Tuhan Yesus kapan saja. Nah, ini penting. Jadi bukan ramalan yang menjadi dasar hidup kita. Anda tidak hidup karena sebuah ramalan, tetapi Anda hidup karena janji Yesus Kristus yang sudah menang atas dosa dan maut. Amin. Ya. Keren ya, gitu. Jadi ramalan memang bisa membuat seseorang menjadi penasaran. Ada ramalan nih. Pas kebetulan di 21 April kemarin, di bulan April, Paus Fransiskus pulang ke rumah Bapa. Dan kemudian orang mencari tahu. Tetapi hanya firman Tuhan yang memberi kepastian. Langit dan bumi boleh lenyap. Pasti lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saya ingin mengajak kita untuk setiap hari hidup dengan mengandalkan Tuhan. Jadi bukan hitung hari-hari terakhir hidup kita, bukannya hidup kemudian penuh dengan ketakutan. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, ayo ya, jangan lupa kalau video ini menjadi berkat buat Anda, share video ini ya, subscribe untuk lebih banyak konten-konten menarik, membangun iman dan menolong mengarahkan kita ke arah yang lebih baik dan mencerahkan. Jangan lupa klik like gitu ya. Nah, berdoalah bagi gereja, berdoalah bagi dunia, dan tetaplah terjaga, kan? Berjaga-jagalah. Karena sejarah sedang ditulis dan Anda adalah saksi-saksi selanjutnya. Nah, jadi saat kita mendengar kuasa Tuhan, firman Tuhan, justru itu akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi jangan goyah, jangan goncang, gitu ya. Jangan goncang dengan berita-berita ramalan, termasuk salah satu ramalan Santo Maleki. Ya. Baik, selanjutnya kita memahami bahwa akan ada pemilihan-pemilihan paus berikutnya. Iya, siapakah mereka? Yang saya tahu sudah ada 4 nama yang akan dipilih. Wah, ini sesuatu yang sangat menarik sekali, gitu ya. Tentu mereka adalah orang-orang pemimpin yang dianggap paling tepat, gitu ya. Jadi paling tepat, kemudian mereka digolongkan sebagai orang-orang yang terpilih. Ya, kapan itu? Nah, ini diperkirakan tanggal 7 Mei 2025 itu akan mulai masuk pemilihan. Wah, waktu saya baca ini akan ada kardinal-kardinal di seluruh dunia akan berkumpul. Nah, kita berdoa saja seluruh pemimpin-pemimpin gereja akan dipakai Tuhan untuk membawa kerajaan surga, kasih Tuhan Yesus atas bumi. Ya, tidak terhalang oleh tembok-tembok, ya, tembok-tembok penghalang-penghalang yang akan menyatukan kita dalam kasih Kristus. Jadi, sahabat Obras, terus saksikan program-program Obras kita selanjutnya, dan kita percaya setiap kali kita bicara tentang hidup, kita tetap mengandalkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang hebat. Baik, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.